Tolak harga BBM naik, buruh ancam demo besar-besaran 12 Oktober. Petani ditindas, petani dikriminalkan, beras naik, BBM mau dinaikkan, LPG 3 kg mau dinaikkan. Apa mereka peduli? Peduli atau tidak? Peduli atau tidak? Hanya satu kata, apa? Untuk penolakan kenaikan harga BBM dan lain-lain tersebut, Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengorganisir aksi demonstrasi besar-besaran serempak di 34 provinsi, dipusatkan ke Istana 50.000 buruh aksi tanggal 12 Oktober 2022. Kau bersaksikan, ishadu saudara, Partai Buruh harus meningkatkan kesejahteraan kaum kelas pekerja. Kita akan berjuang bersama. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Kita tidak mau lagi membiarkan rakyat terus dirampok. Kita tidak lagi mau membiarkan rakyat hanya menjadi kelinci percobaan dan penghisapan-penghisapan yang dilakukan oleh para komprador dan oligarki. Maka dari itu kami mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama kita bersuara, bersama-sama kita menyatakan cabut undang-undang haram jada yang penuh kesesatan ini. Demi apa? Demi anak cucu kita, agar anak cucu kita, generasi setelah kita tidak lagi merasakan penderitaan yang kita rasakan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu upaya perjuangan kami untuk merubah kebijakan yang sungguh sangat mencekam rakyat ini, Bang. Masalahnya rakyat benar-benar sangat menjerit saat ini. Jangankan katakanlah sekarang naik 1.000 atau 2.000 ya kan, Bang ya. Dulu aja waktu kita ada BBM naik 200 saja riaknya udah bukan main kan. Sekarang riak kita naik ini hampir lebih dari 2.500 lebih lah. Tapi nggak ada, seolah-olah nggak ada riak. Ini apa yang terjadi dengan negeri ini ya, Bang? Ya, apa yang terjadi dengan negeri ini? Kami tidak menginginkan lah, katakanlah silahkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu apa. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadikan polemik, apalagi mencekik rakyat yang saat ini sedang terjepit, Bang. Begitu, Bang. Partai Buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran dengan melibatkan 50.000 orang di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pekan depan, 12 Oktober 2022 untuk menolak kenaikan harga BBM dan Omnibus Law. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengorganisir aksi besar-besaran serempak di 34 provinsi dengan membawa beberapa tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM karena terbukti menurunkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melambung di tengah ancaman upah yang akan kembali tidak naik karena masih menggunakan PP nomor 36/2021. Tuntutan kedua, menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Fakta menjelaskan, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Omnibus Law inskonstitusional, bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk. Ketiga, para buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM, inflasi diperkirakan 4,9%. Setelah kenaikan BBM, berdasarkan Litbang Partai Buruh, inflasi diperkirakan akan tembus di angka 7-8%. Sementara itu, pemerintah menyatakan inflasi berkisar 6,5-7%. Keempat, menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia 2023. Menurut Said Iqbal, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Said mengatakan Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan mengorganisir pemogokan demonstrasi besar-besaran. Sebelumnya, pada awal September, setelah harga BBM resmi naik, Serikat Buruh menggelar aksinya di depan gedung DPR. Said bersama pihaknya pun menegaskan bahwa akan melakukan aksi hingga akhir tahun dan pemogokan massa bila tuntutan tidak dipenuhi. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah memulai kajian besaran upah pekerja untuk 2023 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan merespon kenaikan harga BBM. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfud Muhaji menyampaikan timnya telah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam formulasi upah 2023 dengan mengambil rentang inflasi mulai September 2021 hingga September 2022. Tolak harga BBM naik, buruh ancam demo besar-besaran 12 Oktober. Partai Buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran dengan melibatkan 50.000 orang di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pekan depan, 12 Oktober 2022 untuk menolak kenaikan harga BBM dan Omnibus Law.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengorganisir aksi besar-besaran serempak di 34 provinsi dengan membawa beberapa tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM karena terbukti menurunkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melambung di tengah ancaman upah yang akan kembali tidak naik karena masih menggunakan PP nomor 36/2021. Tuntutan kedua menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Fakta menjelaskan, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Omnibus Law inkonstitusional, bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk. Ketiga, para buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM inflasi diperkirakan 4,9%. Setelah kenaikan BBM, berdasarkan Litbang Partai Buruh, inflasi diperkirakan akan tembus di angka 7-8%. Sementara itu, pemerintah menyatakan inflasi berkisar 6,5-7%. Keempat, menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia 2023. Menurut Said Iqbal, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Said mengatakan Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan mengorganisir pemogokan demonstrasi besar-besaran. Sebelumnya, pada awal September, setelah harga BBM resmi naik, Serikat Buruh menggelar aksinya di depan gedung DPR. Said bersama pihaknya pun menegaskan bahwa akan melakukan aksi hingga akhir tahun dan pemogokan massa bila tuntutan tidak dipenuhi. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah memulai kajian besaran upah pekerja untuk 2023 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan merespon kenaikan harga BBM. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfud Muhaji menyampaikan timnya telah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam formulasi upah 2023 dengan mengambil rentang inflasi mulai September 2021 hingga September 2022 sebesar 13%. Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM inflasi diperkirakan 4,9%. Setelah kenaikan BBM, berdasarkan Litbang Partai Buruh, inflasi diperkirakan akan tembus di angka 7-8%. Sementara itu, pemerintah menyatakan inflasi berkisar 6,5-7%. Keempat, menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia 2023. Menurut Said Iqbal, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Said mengatakan Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan mengorganisir pemogokan demonstrasi besar-besaran. Sebelumnya, pada awal September, setelah harga BBM resmi naik, Serikat Buruh menggelar aksinya di depan gedung DPR. Said bersama pihaknya pun menegaskan bahwa akan melakukan aksi hingga akhir tahun dan pemogokan massa bila tuntutan tidak dipenuhi. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah memulai kajian besaran upah pekerja untuk 2023 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan merespon kenaikan harga BBM. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfud Muhaji menyampaikan timnya telah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam formulasi upah 2023 dengan mengambil rentang inflasi mulai September. Tolak harga BBM naik, buruh ancam demo besar-besaran 12 Oktober. Partai Buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran dengan melibatkan 50.000 orang di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pekan depan, 12 Oktober 2022 untuk menolak kenaikan harga BBM dan Omnibus Law. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengorganisir aksi besar-besaran serempak di 34 provinsi dengan membawa beberapa tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM karena terbukti menurunkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melambung di tengah ancaman upah yang akan kembali tidak naik karena masih menggunakan PP nomor 36/2021. Tuntutan kedua menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Fakta menjelaskan, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Omnibus Law inkonstitusional, bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk. Ketiga, para buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023